Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai pesan Presiden saat Idul Adha hingga penegasan kembali untuk memperpendek waktu dwelling time. Untuk itu Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Drusela Benala, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta. Di antaranya, Presiden kembali tegaskan untuk mempersingkat dwelling time. Presiden ingatkan bahwa hakikat kurban adalah agar jangan ada yang ingin kaya sendiri. Presiden menunggu penjelasan Menkumham soal status kewarganegaraan Archandra Tahar. Kita mulai Warta Istana dari Jakarta. Pemirsa, usai meresmikan pengoperasian Terminal Peti Kemas Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Selasa lalu, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan untuk mempersingkat waktu bongkar muat di pelabuhan atau dwelling time paling lama 2 hari. Target tersebut bukan hanya berlaku di Pelabuhan Tanjung Priok, tapi di seluruh pelabuhan di tanah air. Presiden Joko Widodo menyatakan soal dwelling time sudah ada perkembangan perbaikan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Makassar. Presiden menjelaskan, di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini dwelling time sudah mencapai kisaran 3 hari. Dari sebelumnya sekitar 2 tahun yang lalu masih di kisaran 6-7 hari. Presiden menargetkan agar dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok dapat lebih cepat di kisaran 2 hari. Harapan itu disampaikan Presiden usai meresmikan pengoperasian Terminal Peti Kemas Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa pagi. Secepatnya, karena saya ngomong ini sudah 2 tahun yang lalu, di sini sudah cukup baik, tapi juga masih harus diperbaiki lagi, sampai pada angka 2, semuanya juga harus menuju ke angka itu. Soal target dwelling time di kisaran 2 hari ini, Presiden menyebut tidak hanya berlaku di Pelabuhan Tanjung Priok, tapi juga berlaku untuk semua pelabuhan. Presiden menyebut contoh seperti di Pelabuhan Belawan, dwelling time masih di kisaran 7 hari lebih. Menurut Presiden, kasus itu antara lain karena masih ada pihak yang bermain di dalamnya. Untuk itu, Presiden memerintahkan Kapolri apabila menemukan kasus pungutan liar segera ditangkap. Dari Jakarta, Ludmila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Beberapa saat sebelumnya, Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Terminal Peti Kemas Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta, di mana dia menyatakan rasa syukur atas diselesaikannya Terminal Peti Kemas pertama saat ini dan diharapkan Terminal Peti Kemas kedua hingga ke-6 juga dapat segera selesai pada tahun 2019. Presiden Joko Widodo di Jakarta Selasa meresmikan pengoperasian Terminal Peti Kemas Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta Utara. Di mana Terminal Peti Kemas Kalibaru telah dioperasikan secara komersial pada 18 Agustus 2016. Dalam sambutannya, Presiden menyebut ada persaingan antar negara sekarang ini semakin sengit. Oleh sebab itu, Terminal Peti Kemas Kalibaru ini dimintanya agar segera diselesaikan secepatnya karena Indonesia kekurangan terminal. Presiden menambahkan dengan telah diselesaikannya Terminal Peti Kemas pertama saat ini, diharapkan agar Terminal Peti Kemas kedua hingga kelima juga dapat segera selesai di tahun 2019. Ini alhamdulillah terminal yang pertama selesai, dan tadi saya tanya yang kedua, yang ketiga kapan? Yang keempat, yang kelima, terminal produknya kapan? 2019 semuanya akan kita selesaikan dan harus selesai pada tahun itu. Presiden menjelaskan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan ataupun bandara, memiliki tujuan tidak hanya untuk membangun konektivitas antar pulau, namun juga untuk menopang arus investasi yang datang ke negara Indonesia dengan menurunkan biaya logistik maupun kos yang ada. Terminal Peti Kemas Kalibaru adalah terminal peti kemas pertama dalam pembangunan fase 1A Terminal New Priok yang terdiri atas 3 terminal peti kemas dan 2 terminal produk.
Pembangunan fase 2 Terminal Kalibaru akan dilaksanakan setelah pengoperasian fase pertama Terminal Kalibaru. Ketika keseluruhan proyek telah selesai, akan ada total 7 terminal peti kemas dan 2 terminal produk, dengan area pendukungnya yang memiliki total area 411 hektar. Sebagai poros maritim dunia. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Bapak Presiden mohon untuk tetap berada. Sementara pada pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengangkat isu pencurian ikan dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN Amerika Serikat di Vientiane, Laos. Dia menjelaskan telah terjadi kerugian besar dari praktek pencurian ikan, juga mengangkat kembali kesepakatan pemberdayaan UMKM di kawasan ASEAN. Presiden Republik Indonesia mendesak upaya segera untuk mengatasi praktek ilegal unreported and unregulated fishing. Presiden menegaskan praktek tersebut tidak saja mengancam keamanan dan kelestarian lingkungan hidup, namun juga menggerogoti kesejahteraan rakyat. Di hadapan para pemimpin ASEAN dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Joko Widodo menjelaskan Indonesia mengalami kerugian sebesar 20 miliar dolar Amerika atau lebih dari 200 triliun rupiah setiap tahunnya akibat kejahatan tersebut. Dalam KTT ASEAN di Vientiane, Laos, Presiden Joko Widodo juga mengangkat isu pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Isu tersebut menjadi pembahasan dalam pertemuan ASEAN Amerika Serikat sebelumnya di Sunnylands, Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya terhadap kesepakatan di Sunnylands tersebut, khususnya kebijakan Pivot to Asia yang dinilai sebagai bukti bahwa ASEAN merupakan mitra penting dan strategis bagi Amerika Serikat. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, kerjasama negara ASEAN Plus 3 diharapkan mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan negara-negara ASEAN dengan Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Selatan. Negara-negara anggota ASEAN menganggap 3 negara tambahan yaitu Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Selatan merupakan kunci dalam mengawal perdamaian, kestabilan, dan keamanan di kawasan. Hal ini mengemuka dalam pertemuan ke-19 ASEAN Plus 3 di Vientiane, Laos 7 September 2016. Presiden Joko Widodo memandang negara anggota ASEAN Plus 3 harus lebih mengarahkan kerjasama dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan yang saat ini kerap diwarnai dengan ketidakpercayaan dan ketegangan. Sementara di bidang ekonomi yang menjadi pondasi utama ASEAN Plus 3, kerjasama antar negara anggota terus menunjukkan ketahanan yang tinggi terhadap tantangan ekonomi dunia, di mana volume perdagangan antar anggota saat ini mencapai 708,6 miliar US dollar dengan investasi mencapai 31 miliar US dollar. Untuk menjamin stabilitas ekonomi tersebut, Presiden mengusulkan penguatan di bidang perdagangan dan investasi, serta penyediaan jaring pengamanan di sektor strategis seperti keuangan dan ketahanan pangan. ASEAN Plus 3 dibentuk pada tahun 1997 sebagai salah satu upaya menghadapi krisis ekonomi di kawasan Asia saat itu. Negara-negara mitra wicara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Plus 3 yaitu Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Selatan, yang tak lain partner ekonomi utama ASEAN dan telah menjalin kerjasama baik serta memberikan keuntungan bagi semua pihak. Tim Liputan Kantor Berita Antara mewartakan. Masih pada pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengajak Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk mengunjungi Pasar Tanah Abang, Jakarta. Mereka berjalan mengelilingi beberapa lantai di Blok A Tanah Abang yang disambut riuh oleh masyarakat. Presiden Joko Widodo Jumat siang mengunjungi Pasar Tanah Abang di Bilangan, Jakarta Pusat. Menariknya, belusukan Presiden ke Pasar Tanah Abang kali ini turut disertai oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Kedatangan Presiden RI dan Presiden Filipina ini pun disambut riuh dari masyarakat yang sudah menunggu di Pasar Tanah Abang. Kedua pemimpin negara ini berjalan mengelilingi beberapa lantai di Blok A Pasar Tanah Abang dan sempat berbincang di tengah pertokoan tersebut. Setelah sekitar setengah jam mengelilingi Pasar Tanah Abang, Presiden Joko Widodo dan Presiden Rodrigo Duterte bertolak ke Istana Merdeka
untuk melakukan pertemuan bilateral. Dalam kunjungannya ini, Presiden turut didampingi pula oleh Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita, juga Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden melantik Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. Saksikan warta ini sesaat lagi hanya di Warta Istana.